Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas ya beberapa saham yang di akhir tahun ini ya, bagaimana nasibnya teman-teman ya. Ini tinggal minggu ini, tinggal hari ini hari Jumat, kemudian minggu depan mungkin masih lagi satu hari ya kalau nggak salah ya. Ini tanggal 27 ya, 20 iya, tinggal 2 hari ya. Nah, ini kira-kira arah IHSG kemana dan apakah kita masih bisa untuk ambil posisi ya teman-teman. Beberapa saham yang mungkin nanti koreksi lagi, hari ini koreksi lagi, teman-teman bisa masuk ya. Nah, ini kita lihat ini jam 10.52 ya, hampir jam 11 teman-teman. Saya sengaja mengambil jam segini ya, agar bisa lihat transaksinya. Ini terutama teman-teman yang suka trading ya, tapi kalau saya sudah nggak trading lagi, cuman ini aja, pengen nambah muatan ya. Kalau misalnya kita sudah pegang saham tertentu, saat sahamnya itu jatuh ya kita nambah muatan ya. Jadi di watchlist saya ini BRI dibanting lagi, ini turun sampai 4.100, ini bagus. Kalau teman-teman mau nambah muatan ya, BRI ternyata masih belum mampu naik ya. Ini support kuatnya di 4.650 ya. 4.050 teman-teman kalau mau masuk. Oh, tadi udah tercapai terendah yang 4080, ini udah mulai mantul ya. Jadi BRI kalau mau masuk ini bagus teman-teman, walaupun kita belum tahu ya ini naiknya sampai kapan, karena ini trennya masih turun terus nih BRI. Nah, ini tertinggi itu di 6.400 di bulan Maret, sekarang 4.050. Nah, kalau kita lihat bulanan ini BRI balik lagi ke tahun 2022 ya. Tapi masih lebih tinggi lah ya. 2022 itu di Januari di harga 3.800. Jadi memang BRI ini lagi diincar teman-teman ya. Asing masih jualan terus nih. Asing sempat masuk nih di 23 Desember ya. Asing masuk. Nah, ini sempat pasti naik nih 23 Desember. 23 Desember naik ya, naik 3,6%, setelah itu turun. Nah, ini turun lagi. Asing masuk 1.600. Asing masuk berapa ya? Kalau nggak salah dikit ya, 126.000 lot. Nah, sekarang baru dijual kemarin 33.000 lot. Hari ini dijual lagi. Nah, saham Adaro menarik, ini masih support kuatnya di 2.500 ya. Dan secara tren Adaro ini seharusnya sudah mulai naik. Saham Astra masih tertekan ya, walaupun ada sedikit hijau ya. Cuma ini masih belum kuat untuk bangkit ya Astra. Adi, nah ini Adi teman-teman. Adi itu udah mulai balik ya, Adi. Udah mulai rebound, ini bagus. Adi kalau mau masuk terendah di 7.200, sekarang sudah 7.800. Nah, ini bisa nih teman-teman yang mau hold Adi jangka panjang ya. PTBA juga naik, Telkom juga naik, GEM masih tertekan, Hexa masih tertekan ya. Hexa terendahnya Hexa udah mulai mantul ya, terendah di 4.700 ya. Ini bagus nih, keren. Nah, kalau harga saham di akhir tahun ini bisa bangkit, ini lumayan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat home-nya nih coba. Nah, ini masih tertekan nih, harga sahamnya masih tertekan. Ya, beberapa saham yang dividen bagus ini, ITMG naik ya, ITMG naik,
PTBA juga naik, MPAP kecil ya naiknya. Adaro itu. Umedco juga naik. BCA naik lagi nih ya. BCA itu udah di 9.800 ya. Kita lihat beritanya. Adaro jajaran dividen besok komplit ya. Berarti Adaro itu besok komplit teman-teman. Nah ini harusnya naik nih Adaro. Tapi ternyata masih tertekan ya. Berarti pasar masih menganggap bahwa potensi penurunan saham Adaro ini masih tinggi ya di tahun depan ya mungkin. Jadi masih belum jelas kinerjanya setelah lepas dari saham, melepaskan anak usahanya di AAD ya. Ini jadwal kompletnya. Jadwal komplit di 27 Desember ya, besok ya. Desember sekarang ya. Iya, jadwal komplit hari ini ya. 27 Desember, jadi besok ex-date. Ini lumayan nih kalau mau pegang Adaro teman-teman. Yieldnya juga lumayan besar ya. 4,2%. Nah, ini harga sahamnya juga terendah di 2000-an ya Adaro ini. Kita lihat harga batu bara. Masih 126, dolarnya masih 16.200. Jadi masih lumayan ini ya. Saham BRI apa nih saham BRI? Ex-date ya, saham BRI memang ex-date 27 Desember, makanya turun ya. Ada saham BRI ini ex-date hari ini, makanya dia turun. Tapi dari dalam jangka panjang, teman-teman yang sudah pegang saham BRI mungkin bisa dipertimbangkan untuk nambah jumlah lotnya ya teman-teman. Ya walaupun kita masih belum tahu ya sampai kapan ya saham BRI ini tertekan, tapi kalau kita lihat beberapa saham sektor perbankan itu sudah mulai balik ya. Kayak BCA, BRI Mandiri, Bank BNI Mandiri ya. BRI karena dia sentimen ex-date dia akan turun ya. PTBA juga bagus nih, PTBA. Nah, ini PTBA juga mulai mantul. Nah, ini kalau dia mantul ke 2.800 saja udah lumayan bagus. Apalagi kalau sampai ke 3.000 ya. PTBA itu isunya bagi dividen itu sekitar bulan Mei ya. Nah, ini 1 tahun PTBA naik 8%. Ini dividennya nih. Ya, dividennya memang agak turun ya. Tapi kalau kita lihat IPS-nya yang turunnya nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin untuk dividen tahun 2025 PTBA mungkin sekitar ini teman-teman ya 300-an lah ya, 350 sampai 390-an ya. Di IPS-nya agak turun ya ini Bang. IPS dasar. Kita lihat IPS. Nah nih. Turun 9%. IPS-nya turun 9% untuk PTBA. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau teman-teman pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus kemudian syukur-syukur bagi dividen rutin itu tenang ya, santai ya. Dan ya tinggal kita nambah lot aja ya, tinggal nambah lot, kemudian kita tunggu sampai dividennya dapat, kemudian dapat dividen kita belikan lagi sahamnya. Kalau teman-teman pegang saham Big Bang ya
ya udah tambah lot aja, nanti sampai suatu saat saham Big Bang-nya itu melejit ya. Kalau kita lihat ya di storiesnya beberapa saham itu, saham Big Bang itu kalau sedang naik dia naik terus ya, naiknya cukup tinggi ya. Oke ya, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita lebih bagus lagi dalam berinvestasi, lebih tenang dan memilih saham-saham yang bagus ya. Jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi ya teman-teman. Kita bisa bahas beberapa saham lebih detail, atau teman-teman mau request bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.